Memasuki gerbang spiritual lewat penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama, MDA Care Hotline. Semoga kita bisa berbagi info, pengalaman, dan solusi kehidupan, serta tips kesehatan dan terapi spiritual melalui channel ini. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, setiap orang tentu ingin sehat. Namun sayangnya, tidak banyak yang menyadari bahwa kesehatan itu berkaitan erat dengan pola pikir dan cara hidup kita. Pola pikir dapat mempengaruhi tingkat kesehatan seseorang. Karena itulah, orang yang berpikir positif cenderung lebih sehat karena mampu menghadapi stres yang dimilikinya dengan baik. Mereka juga cenderung lebih mudah menjalani cara hidup sehat, sehingga tidak rentan terserang penyakit. Cara hidup sehat adalah bagaimana kita menjalani hidup guna menurunkan risiko terkena penyakit atau meninggal dunia di usia muda. Memang tidak semua penyakit dapat dicegah, dan umur itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagian besar penyakit kronis atau penyakit yang berujung pada kematian, seperti jantung koroner dan kanker, bisa dihindari dengan menerapkan cara hidup yang sehat. Maka, tak perlu menunggu atau mencari waktu yang tepat untuk menerapkan pola pikir positif dan cara hidup sehat. Pasalnya, waktu yang paling tepat adalah sesegera mungkin dan selama mungkin. Pola pikir positif dan cara hidup sehat sebaiknya dilakukan terus-menerus dan tidak berjeda agar hidup senantiasa lebih baik. Di balik penyakit ada hikmah. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, melalui video ini, saya ingin berbagi pengalaman tentang manfaat berpikir positif dalam menyikapi penyakit yang kita alami, sehingga kita bisa mengambil hikmah dan memasuki gerbang spiritual melalui penyakit itu. Makanya, dalam menghadapi penyakit, kita memang harus sabar. Di samping itu, kita harus tetap berpikir positif dan optimis bahwa wabah penyakit yang kita derita ini pasti akan berakhir, dan kita harus mengambil hikmah dari peristiwa ini. Di balik penyakit, pasti ada hikmah yang bisa kita ambil. Demikian petuah guru mursyid Allahyarham Haji Permana Sastra Rogawa. Begitu pula dengan penyakit yang kita hadapi saat ini. Jika kita mau bersabar, menghilangkan ego dengan bersikap rendah hati, dan mau introspeksi, tentu banyak hikmah yang bisa kita petik. Jika kita sabar, berpikir positif, dan mau introspeksi diri
maka kita akan menyadari bahwa sesungguhnya penyakit mengajak kita untuk menemukan jalan baru dan cara hidup yang lebih baik. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, mungkin selama ini kita menyangka jalan hidup yang kita tempuh dan cara hidup yang kita lakoni sudah benar. Namun, melalui penyakit itu, Allah memberi kesempatan kepada kita untuk berhenti sejenak dan merenung tentang hubungan kita dengan Sang Pencipta selama ini. Sadar atau tidak, selama ini kadang kita hanya ingat Allah dikala kesusahan dan diberi cobaan. Sementara saat diberikan kebahagiaan, kita mendadak lupa dengan Rabb semesta alam. Sehubungan dengan hal itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam firman-Nya. Dan sesungguhnya kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelummu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan, supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri. Quran Surat Al-An'am ayat 42. Jadi, musibah, penyakit, maupun pandemi COVID-19 yang melanda umat manusia sedunia saat ini sesungguhnya merupakan bahagian dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung hikmah dan pelajaran bagi kita selaku hamba-Nya. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan bahwa tidaklah Allah menciptakan sesuatu itu sia-sia, melainkan ada hikmahnya. Quran Surat Ali Imran ayat 191. Oleh karena itu, sebagai orang beriman dan berakal, adanya penyakit yang kita derita ataupun penyebaran virus COVID-19 yang menjadi prahara saat ini harus dapat kita ambil pembelajaran dan hikmahnya dalam dua hal, yaitu pertama, sebagai ujian keimanan bagi hamba-hambanya yang soleh, sebagai cara Allah untuk meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan hambanya. Jika kita terima dan kita hadapi dengan penuh keimanan, kesabaran, dan ikhtiar secara maksimal. Kedua, sebagai teguran Allah kepada hambanya, Allah turunkan bermacam musibah yang membuat manusia ketakutan, termasuk wabah virus corona ini, sebagai teguran Allah kepada hambanya. Pasalnya, selama ini hambanya sudah banyak yang lalai melaksanakan ajarannya dan banyak pelanggaran hukum-hukum Allah yang seharusnya dihindari dan dijauhi. Maka Allah tegur dengan musibah ini agar manusia kembali kepada jalan yang benar serta menerapkan cara hidup sehat yang sesuai dengan petunjuk-Nya. Memasuki gerbang spiritual. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, ketika kita mampu menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang menguji dan menegur kita melalui penyakit, maka pada saat itulah kita bisa merasakan kehadirannya dalam hidup kita. Jika seseorang sudah dapat merasakan kehadiran Allah, ketika itulah dia mendapatkan pencerahan spiritual. Jadi, pencerahan spiritual sesungguhnya adalah sebuah pengalaman yang melibatkan realisasi dimensi sakral,
realitas hubungan diri seseorang dengan kekuatan Allah. Menurut guru mursyid kita, Allahyarham Kiai Haji Muhammad Zuhri, pencerahan spiritual juga dapat diperoleh melalui perjalanan spiritual ke dalam diri untuk menemukan percikan cahaya Allah atau nur ilahiyah di dalam diri kita. Jika kita bisa terkoneksi dengan percikan nur ilahiyah di dalam diri ini, maka pencerahan spiritual akan bisa terjadi. Sehingga mulai menyadari adanya dimensi spiritual dalam kehidupan yang mungkin selama ini tidak dihiraukan. Ketika seseorang melakukan perjalanan spiritual ke dalam diri dan menyadari adanya dimensi spiritual dalam hidup, maka dia telah memasuki gerbang spiritual. Jadi, penyakit itu sesungguhnya adalah peringatan Allah kepada kita untuk memasuki dimensi spiritual dalam kehidupan kita. Melalui penyakit, Allah mengingatkan bahwa seiring dengan upaya lahiriah dalam menjaga kesehatan, kita pun perlu membenahi aspek spiritual dalam kehidupan. Sehingga melalui penyakit kita pun menemukan cara hidup yang sehat. Maka pahamlah kita mengapa bagi banyak guru mursyid kita pintu gerbang ke spiritual dibuka ketika kehilangan atau keputusasaan, penderitaan atau kebingungan. Hal itulah yang mendorong beliau-beliau untuk mencari pelipur lara hati untuk keutuhan tersembunyi. Sebagaimana hal itu dijelaskan oleh guru mursyid kita, Allahyarham Syekh Inyek Cubadak. Ketika kita memasuki dimensi spiritual dalam hidup, berarti mulai menjalani suatu disiplin batin yang akan membentuk suatu keadaan yang lebih baik. Hal itu ditandai dengan pola pikir mengarah ke satu titik tertentu untuk mencapai keseimbangan dalam hidup antara badan, pikiran, dan jiwa. Saat kita mencapai keseimbangan dalam hidup, maka kita makin percaya diri, membuat tenang dan damai, menyebabkan energi tubuh seimbang, sehingga imunitas atau kekebalan tubuh berada pada tingkat prima dan gelombang otak dalam posisi selaras. Keselarasan gelombang otak, alfa, theta, dan delta ini kemudian mengubah atau mengganti hormon stres atau adrenalin dan kortisol menjadi hormon melatonin dan endorfin yang memberi ketenangan dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, sehingga hidup kita pun semakin sehat lahir batin. Perjalanan ruhani menuju Allah. Mereka yang sudah memasuki gerbang spiritual berarti memulai perjalanan ruhani. Perjalanan ruhani adalah perjalanan menuju Allah yang bersifat spiritual. Menurut guru mursyid kita, Syekh Inyek Cubadak, perjalanan ruhani atau disebut juga perjalanan spiritual adalah bertawajuhnya hati kepada Al-Haq dengan zikir. Maka perjalanan ruhani dimulai ketika hati berpaling kepada Allah dengan mengingatnya. Jadi, tanda yang membedakan antara seseorang yang sedang melakukan perjalanan spiritual dengan yang bukan pelaku spiritual adalah dalam praktek zikir. Para pelaku spiritual pada umumnya
melakukan zikir secara rutin di samping ritual ibadah yang sudah diwajibkan Allah. Cara dalam penerapan praktik zikir diaplikasikan dalam berbagai macam. Tidak sama, tetapi bisa diartikan bahwa zikir adalah ingat. Ingat secara fisik dan pikiran. Zikir merupakan bagian dari ajaran spiritual dan merupakan satu cara untuk menyatukan diri dengan ruh dan alam semesta agar lebih mengenal serta memahami tentang kesadaran dan jati diri. Ruh menyinari diri kita dari tempatnya yang sangat tersembunyi, yaitu di dalam hati nurani. Maka dari sinilah awal untuk mengenal dan menyadari keberadaan dari Sang Pemberi hidup, yaitu ruh, yang akan menuntun kita mencapai kesadaran yang lebih agung, yaitu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dan ruh mempunyai hubungan yang tak terpisahkan, seperti halnya matahari dengan sinarnya. Ruh merupakan percikan-percikan energi suci yang memancar dari Allah, berpencar, memberi hidup pada setiap makhluk. Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 29. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan aku telah meniupkan rohku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Sobat-sobatku yang dikasih sayangi Allah, seiring dengan itu, praktek zikir juga bisa membangkitkan kepekaan batin seseorang dan menumbuhkan rasa kasih sayang. Pada umumnya, orang menjalani hidup sehari-hari dengan menggunakan panca indera, yaitu mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk penciuman, mulut atau lidah untuk merasakan, dan kulit untuk meraba. Padahal semua itu adalah indera yang bersifat fisik. Namun sebenarnya masih ada indera yang non-fisik atau gaib, yaitu batin. Pada kebanyakan orang, batin ini dalam keadaan tidak aktif karena yang bersangkutan merasa tidak memerlukannya atau tertutup oleh rangsangan mental dan pikiran yang berorientasi kepada hal-hal yang bersifat materi semata. Maka kita perlu bersyukur dengan banyak berzikir, kepekaan batin kita akan semakin tajam. Kehidupan kita pun tidak lagi berorientasi kepada hal-hal yang bersifat materi semata. Namun, jalan hidup kita mulai menempuh jalan material dan spiritual secara seimbang. Sehingga kita pun semakin sehat lahir dan batin. Demikianlah uraian singkat yang dapat saya sampaikan tentang bagaimana kita mengambil hikmah dari penyakit yang kita hadapi, sehingga kita bisa memasuki gerbang spiritual melalui penyakit. Semoga uraian ini bermanfaat bagi para pemirsa, serta memberi inspirasi dalam upaya menempuh jalan hidup yang benar, serta cara hidup sehat yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Salam bahagia, semoga sobatku semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu sehat walafiat. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.